Assalamualaikum, bersama dengan Otis Wai lagi di sini dalam analisa saham. Nah, sekarang kita punya saham ITMG Batu Membara yang kedua setelah kita kemarin PTBA. Beli sekarang bisa 50% cuan. Gimana caranya? Nah, ini dia. Sebelumnya disclaimer, ini aliran analisa fundamental, bukan analisa mental-mentul, bukan ajakan jual beli. Kalau rugi tanggung sendiri, kalau untung boleh bagi-bagi. Bisnis di ITMG ini bergerak di bidang tambang batu bara. Nggak ada batu bara, nggak ada energi, nggak bisa nyalain lampu. Maka gelaplah hidup lo. Batu bara ada jenis energi ekonomis dan praktis. Batu bara ada komoditas ada siklusnya. Untuk di komoditas, kalau dari value investor itu Warren Buffett tidak investasi di saham komoditas. François Rosong, seorang value investor Prancis, juga menghindari komoditas. Sedangkan Peter Lynch masih invest di saham siklus seperti industri mobil, tapi tidak bisa dikatakan sebagai komoditas juga, tapi saham siklus. Sedangkan batu bara itu sendiri adalah komoditas yang komoditas ada siklusnya. Kita lihat manajemennya. Manajemen per 31 Desember 2020. Ada Pak Mulyanto sebagai Direktur Utama. Kemudian Bapak Bramantia Putra. Dan di bawah ini ada Pak Niwat Bonyat dan Pak Chom Kung Nun. Itu ada dua orang direktur yang bukan warga negara Indonesia. Nah, kemudian dari Pak Mulyanto ini bisa dikatakan 27 tahun sebagai seorang profesional di pertambangan, dan memang dari awalnya sebagai seorang staf yang berkarir di ITMG ini, bergabung perusahaan tahun 95 sebagai accounting supervisor, terus meningkat menjadi head of general accounting, kemudian jadi direktur keuangan, kemudian jadi direktur utama. Untuk wakilnya juga cukup panjang, 17 tahun di grupnya ITMG, baik di anak perusahaannya pada tahun 2005 telah menjadi seorang administration manager di anak perusahaannya, yaitu PT Indominco Mandiri, kemudian jadi kepala teknik tambang PT Indominco, kemudian jadi vice presiden di PT Indo Tambang Raya Megah, kemudian jadi wakil direktur utama. Kemudian tadi ada warga negaraan Thailand, umur 42 dan 55. Ini kenapa warga negara Thailand? Karena memang nanti kita perlihatkan bahwa pemegang saham utamanya di atas 50% itu dipegang oleh perusahaan di Thailand. Jadi ada Pak Niwat Bonyat dan Pak Chom Kong Nun yang sebelumnya dari Banpu Company. Kemudian Chom Kong Nun juga dari Banpu Company di lokasi Bangkok, Thailand. Kemudian diangkat sebagai direktur di tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian kita bisa lihat untuk pemegang sahamnya yang terbesar, Banpu Mineral di sini Singapura, PTE Limited. Kemudian ada 65%, cukup besar sekali di atas 50% yang tadi disebutkan. Kemudian kita bisa lihat hal yang menarik di sini, ada Vanguard dan Vanguard lagi. Jadi yang atas nomor 6 ini Vanguard Emerging Market Stock Index Fund. Kemudian yang nomor 8 ini Vanguard Total International Stock Index Fund. Ini cukup bagus sekali karena Vanguard sebuah perusahaan yang berfokus pada value investor. Jadi kalau digabungin dua Vanguard ini, yang nomor 6 dan nomor 8 ini menghasilkan sekitar 0,52 tambah 0,48 dan 1% ya. Nah, kita langsung ke laba-laba.
Laba-laba dapat dilihat bahwasanya ini ada kenaikan di dalam ini ya, dolar. Dalam dolar ini 1 juta dolar lebih ya, atau sekitar kali 15.000 ya, sekitar 15 triliun lebih ya. Kemudian naik jadi 1,6 miliar dolar, 2 miliar dolar. Turun lagi dari tahun 2019 dan 2020 karena kan sesuai dengan harga batu bara yang turun. Jadi 2016 juga ini batu baranya sedang rendah-rendahnya sekitar 50 dolar. Di 2019-2020 juga ini menurun 50 dolar. Jadi demikian juga dengan labanya. Nah, kita bisa lihat di saat 2020 31 Desember ini 1 miliar dolar, di sininya 0,04 per lembar saham. Kita lihat per 31 Desember 2021 ini udah ada ya. Tadi yang 0,04 ini ada kenaikan 10 kali lipat di 31 Desember 2021 yang sudah diterbitkan laporan keuangannya kemarin. Dan ini kita lihat laba per sahamnya 2021 ini 0,43 kali kurs 15.000 kira-kira ada 6.450. Adapun harga per 4 Maret yang kemarin hari Jumat itu di 29.225 atau sekitar 30-an ribu ya. Maka per 29.000 per 6.450 sekitar 4,5 ini sangat murah sekali ya, karena untuk ukuran per ini di bawah rata-rata IHSG yang udah 15. Jadi bisa dibilang relatif cukup murah. Mungkin kita lihat harga tertinggi. Jadi dibandingkan di 29.000 ini, dibandingkan harga tertinggi di 5 tahun terakhir, harga tinggi itu di 31.700. Jadi kalaupun kita balik ke harga tinggi mungkin di 31.000, tapi jangan lupa bahwa di harga tertinggi 31.700 ini adalah pada saat laba per sahamnya itu di sekitar 3.000-an. Ini tahun 2017, 31 Desember 2017 di 3.000-an. Pada saat itu, per saat itu berarti di 31.000 bagi 3.000-an itu, jadi sekitar 10. Jadi kalau ini sebagai target jual, tentu kita mengharapkan per pada saat nanti kita akan jual di sekitar 10 juga, sehingga 10 kali dengan laba per sahamnya di 6.000-an, dari sekitar 60.000 sampai 64.000. Kemudian jika per 10 ini dijual, maka potensinya 64.000. Tapi jangan tamak atau greed juga. Kita bisa siap-siap jual di 70% saja dari 40.000 itu, di 45.000. Walaupun nanti menaik kita di 45.000 itu sudah untung. 50% dari harga beli kita per kemarin itu di 30.000. Ini perlu diingat karena jual itu sebelum harga batubara berbalik turun. Saat ini harga batubara sudah 400-an dolar per tentu saja per ton dari harga Newcastle. Jual sebelum harga batubara berbalik turun karena ini ada saham siklus laba dipengaruhi oleh harga batubara. Penjualan di 45.000 ini ibarat menjual kuda yang kelihatan sehat, tapi sebenarnya kakinya berpotensi luka. Kenapa luka? Karena luka laba akan turun lagi, karena kan harga batubara tentu bisa turun lagi. Yang paling rendah itu di sekitar 50 dolar per ton. Kemudian beli di 30.000 artinya bisa cuan 50%. Karena diharapkan di harga 45.000 kita sudah bisa TP atau take profit. Tapi tentu saja ada risiko juga, karena kita per Maret ini kan walaupun udah 400, kita berharap nanti akhir tahun itu bisa
paling nggak setengahnya, kalaupun turun jadi 200, dan itu masih bisa meningkatkan labanya. Karena di sepanjang 2021 itu sekitar harga batu bara itu 150. Jadi kalau kita masih bisa 200 sampai 31 Desember 2022, jadi ada harapan laba naik dan harga juga tidak akan langsung jatuh. Tapi jika kalau harga batu bara turun lagi, misalnya drastis jadi 50 kembali, maka itu bisa jadi laba akan turun per 31 Desember 2022 dari 6.000 per lembar bisa jadi 3.000, bisa juga jadi 1.500, tapi di harga 3.000. Jika pernya 10 ya 30.000 ya. Jadi kita intinya hanya dapat dari dividen, tapi dividen juga besar ya. Jadi nyangkutnya di anggapan kita di harga 30.000. Tapi ini saham yang 10 tahun tidak atau sangat sulit untuk bangkrutnya, dan ini saham yang membayar dividen besar sekali. Kemudian kita bisa lihat aset. Dari sisi aset, maka kita dapat lihat jumlah asetnya per Desember 2021 sangat besar sekali ya. Sekitar 1,6 miliar dolar atau sekitar kalau kursnya 15.000 itu sekitar 25 triliun, sangat besar sekali. Di mana sebagian besar dari asetnya itu adalah aset lancar, yang aset lancarnya itu ada 690 miliar dolar atau sekitar kali 15.000 itu sekitar 10 triliun. 10 triliun dalam bentuk cash. Ingat, ini 10 triliun dalam bentuk cash. Ini bisa membayar utangnya. Ini ada utang jumlah liabilitas semuanya ya. 464 ini sekitar 7 triliun, jadi 10 kita balik lagi 10 ini 690 ini di atas 10 triliun ini, 690 itu dalam bentuk cash bisa menghabiskan, bisa membayar utang, semua utangnya 464. Jadi cukup solid sekali. Apalagi kalau di total, karena hanya 10 ini tadi jadi ekuitasnya ini ada 15, ada 18, 1,2 miliar itu ada 18 triliun. Jadi 1,2 ini miliar dolar ini ekuitasnya sangat besar sekali ya. Jadi perbandingannya utang dibanding utang ini total 464 ini dibanding 1,2 ini ya, bandingannya ya 0,40%-nya, jadi sangat kecil sekali, di bawah 1. Perbandingannya 2 kali utang sebanding 5 kali ekuitas, kira-kira gitu ya. Dan hasil akhir kita bisa lihat, cek bisnis, cek oke, karena batubara ini energi ekonomis dan ada siklusnya. Sekarang lagi siklusnya lagi nih meningkat karena harga batubara meningkat. Kemudian manajemen oke, karena profesional di rootnya 27 tahun di TMG, wakil di rootnya 17 tahun di grup ITMG. Kemudian laba-laba, karena ini siklus maka growth-nya bersiklus. PL-nya saat ini cukup rendah ya, di 6.450. Laba per saham dibagi harga di 29.000 sekitar 4,5. Kita harapkan di harga 29.000 itu nanti kita harapkan ada harga yang cukup bagus di PR10 atau di harga 64.000. Kita ngarapin PR-nya dapat di 7 aja di sekitar 45.000. Kita bisa mendapatkan kenaikan dari 45.000 dibagi 30 atau 50% cuan. Kemudian utangnya juga sangat terbaik lah, karena sangat kecil sekali, 0,4 alias 2 dibanding 5. Faktor lainnya batu bara tetap saja membara, sehingga pada saat membara ini kita pakai uang dingin, tidak dari hutang, karena kalau nyangkut di 30 kita belum sempat menjual, kita masih bisa tetap memegang dan tidak diharapkan tidak rugi.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.